Mendapati komentar tersebut, Ruben pun meradang dan langsung menyemprot netizen bernama Neni tersebut serta mengancam akan memberikan balasan setimpal. Onyo pun tidak tinggal diam dan menyindir balik para netizen yang mengusik kedekatannya dengan sang bunda lewat kalimat menohok. Pemirsa Silat RCTI, sederet berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian khalayak dan menjadi sorotan lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari heboh Ladislau ajak Natalie dan Azam tinggal bersama di Spanyol, hingga viral seorang ibu diusir dari rumahnya sendiri oleh anak angkat yang ia asuh sejak umur 2 tahun. Dan inilah sederet berita di sosial media yang jadi perbincangan versi Silet. Ladislau ajak Natalie Holscher dan Azam tinggal bersama di Spanyol. Pasca dengan sweetnya melamar di puncak Gunung Gede Pangrango, Ladislau pun mengungkapkan alasannya mengapa memilih Natalie Holscher menjadi pelabuhan terakhirnya. Selain karena suratan sang kuasa, Natalie juga adalah sosok pendamping yang ia butuhkan, meski sedikit keras kepala. Tidak hanya itu, mantan kekasih Amanda Gonzalez itu mengungkapkan rencana besarnya untuk mengajak Natalie dan Azam tinggal di Spanyol suatu saat nanti. Pria asal Spanyol yang sangat fasih berbahasa Indonesia itu juga berjanji akan menyayangi Azam layaknya anak kandung sendiri, serta mendidiknya sebagaimana dirinya tumbuh. Lantas bagaimana reaksi Natalie? Gue gak butuh waktu lama ya karena gue gak main-main, gue serius. Dan gue seakan-akan ngaca sama diri gue sendiri setiap kali gue lagi bersama Natalie. And then ya memang mungkin itu jalannya Allah gitu ya. Tidak ada yang perlu diragukan kalau misalkan kita sudah percaya sama Allah, kita ikhlaskan segalanya. Setelah sekian lama menunggu waktu seperti ini untuk memilih who is the one, begitupun dengan Natalie walaupun dengan whatever happened with her and stuff. Tapi ya, for me it's okay, gitu kayak, so what, gitu kan. Intinya, seperti yang selalu gue bilang, Allah itu akan memberi lo pasangan yang lo butuhin, bukan yang lo suka, itu yang selalu gue bilang. So ya, yang gue butuhin adalah seorang Natalie. Kalau yang gue suka, orang yang gak keras kepala, tapi orang yang keras kepala ini. Nanti insya Allah aku mau bawa dia one day ke Spanyol, biar dia lihat aku datang dari mana dan kampung aku seperti apa. Ya, bawa Azam juga. Harus tuh. Tuh anakku tuh, my kiddo. Kamu sama Azam akan saya selalu jaga. Saya ingin kamu hari demi hari, saya ingin Azam hari demi hari, dan didik dia selayaknya Ladiskar. Kamu setuju gak kalau misalkan Azam aku didik kayak aku? Kenapa emang? Emang aku kayak gimana? Karena kamu kuat. Ayo apa? Ayo. Apa? Nih muka gue lagi serem nih. Dia lebih ke action banget, jadi apapun yang dia lakukan nggak perlu ngomong tapi action. Berarti melalui pembuktian ya Kak ya? Iya, emang si bule ini satu nih. Heboh Oki Agustina posting kalimat galau usai sang suami diduga jalan bareng wanita lain. Rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo dikabarkan tengah tidak baik-baik saja. Tidak ada asap jika tidak ada api. Kabar dan dugaan ini muncul setelah beredarnya foto seorang pria mirip Gunawan yang tengah jalan bersama seorang wanita yang bukan Oki Agustina di sebuah acara di Kediri, Jawa Timur. Kabar ini diperkuat dengan aksi Oki membuat beberapa story yang diduga berkaitan dengan kemunculan foto yang diduga suaminya bersama wanita lain. Istri yang setiap hari kau lihat
banyak marah, banyak mengeluh, dan terkadang diam tanpa sebab. Kau anggap dia kurang bersyukur, kau anggap dia istri durhaka. Padahal di balik semua itu mungkin dia sudah terlalu banyak menyimpan amarah. Ruben Onsu berikan jawaban tegas ke netizen yang minta Betran dan Sarwenda tak dekat-dekat. Keluarga Ruben Onsu lagi-lagi diusik dengan komentar tak sedap dari netizen terkait kedekatan tak biasa antara Sarwenda dengan Betran Peto alias Onyo. Komentar itu dilontarkan netizen saat Ruben Onsu sedang melakukan siaran langsung di media sosial. Mendapati komentar tersebut, Ruben pun meradang dan langsung menyemprot netizen bernama Neni tersebut serta mengancam akan memberikan balasan setimpal. Onyo pun tidak tinggal diam dan menyindir balik para netizen yang mengusik kedekatannya dengan sang bunda lewat kalimat menohok. Mbak Neni pacar ibu ini ya komen-komennya. Tolong bilangin sama si Betran. Saya nempel dong sama Sarwenda. Emang kenapa? Mbak Neni ini kenapa? Gak happy hidupnya. Mbak Neni pacar ibu. Betul Anis. Ya. Kalau saya Mbak Neni jangan ngomong gelai. Kalau aku boleh nggak ngomong gelai, gue ngeliat muka lo, mau. Jadi penggunaan kata-kata juga harus benar ya. Yang enak kalau ngomong Mbak Neni, apalagi Mbak Neni itu udah jadi ibu, ya. Kalau saya nggak gitu namanya Mbak Neni, ya Mbak Neni ya. Pesan Tuhan menciptakan satu iblis. Kalau jatuh kan satu pasti manusia. ya. Iblis ini tuh yang julidnya ini nih, yang lagi julid itu sekarang. Kamu yang julid terus. Bisa untuk Alis juga. Udah happy, kasihan. Gimana ya gitu. Jadi ya saling menguatkan gitu. Ya kan kalau sama Wenda kan saya jarang terlihat ini, jangan terlihat ini. Duh, please deh. Ada saatnya saya drop, dia kuatkan, dia drop, saya kuatkan gitu. Tapi semua kembali ke dalam doa gitu. Ya, kita hanya bisa saling menguatkan, tapi tetap yang membimbing dan menentukan itu kan Tuhan. Momen Luna Maya dan Maxim Bodier peluk Prilly Latukonsina jadi sorotan. Hadir di acara pemutaran perdana film yang dibintangi Prilly Latukonsina, interaksi antara Luna Maya dan Maxim Bodier dengan Prilly sontak jadi sorotan netizen. Pasalnya Luna Maya dan Maxim Bodier sempat cipika-cipiki dengan Prilly. Netizen pun ramai-ramai memuji sikap Luna dan Maxim yang tampak begitu dewasa saat bertemu Prilly, yang notabene adalah mantan kekasih Maxim. Maxim, Luna Maya, dan Prilly vibes-nya positif banget. Puji netizen. Unbelievable. Oh, thank you. Thank you. Bagus. Mereka cantik dan ganteng sama-sama baik. Aku kenal keduanya. Aku kenal sama Kak Luna sebelum aku kenal sama Maxim. Terus aku akhirnya kenal sama Maxim gitu. Terus ya udah kenal dua-duanya. Usia itu hanyalah angka. Nggak menentukan apa-apa gitu. Menurut aku kalau mereka emang cocok dan sama-sama happy, kenapa enggak? Ya gitu aja. Alhamdulillah aku tidak memberikan informasi. Aku ini orang itu santai. Aku tuh lebih suka untuk pergi ke tempat-tempat tuh kadang-kadang santai. Gak aja sih. Sebut makan di pinggir jalan seperti gembel, Dr. Richard Lee dirujak netizen. Dr. Richard Lee kembali jadi sorotan warganet usai menuliskan kata-kata yang membuat warganet emosi. Hal ini bermula saat sang dokter kecantikan itu mengunggah video saat dirinya makan di pinggir jalan bersama sang istri. Memakai celana pendek, kaos, sandal, dan topi. Awalnya tak ada yang salah dari video Dr. Richard Lee itu. Namun warganet justru mempermasalahkan caption video tersebut yang dianggap merendahkan. Meski akhirnya caption itu sudah diganti, namun netizen sudah terlanjur menyorotinya dengan beragam komentar pedas. Contoh manusia bersifat langit. Sentil netizen.
Dok, lu kayak gembel dok, mau kemana? Mau makan, gak lama gak kayak gini. Pakai kaos pendek, di kaos, pakai topi, supaya gak di styling apa-apa. Kita mau makan mie di pinggir jalan, tapi enak banget, cakep banget mie ya. Yang jelas gak di mall, mudah-mudahan gak ada yang minta foto. Menurut saya pro dan kontra itu hal yang biasa ya. Semakin banyak yang hujat, semakin banyak yang benci, berarti semakin banyak juga yang sayang. Dari dalam hati kita maunya apa? Kalau dari dalam hati kita memang positif, nggak usah pedulin kata-kata orang lain. Saya juga dari awal ngasih edukasi, banyak yang hujat kok, banyak yang ngatain juga. Viral di sosial media. Heboh fenomena tornado api di Australia terekam kamera. Fenomena tornado api di Australia terekam kamera warga setempat. Warga pun tak berani keluar dan hanya bisa menyaksikan fenomena alam yang mengerikan itu dari jarak jauh. Tornado api sendiri adalah fenomena yang terjadi ketika angin kencang dan kebakaran yang besar menghasilkan putaran udara panas yang membentuk tornado yang menyala. Bahwa kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan jadinya gitu. Jadi jangan berprasangka yang enggak dengan fenomena alam gitu. Takutnya nanti ada yang berpikir bahwa itu adalah pertanda ini itu apa segala macam. Harus berpikir positif bahwa itu adalah Allah menunjukkan kekuasaannya. Viral, seorang ibu diusir dari rumahnya sendiri oleh anak angkat yang ia asuh sejak umur 2 tahun. Viral di sosial media video yang memperlihatkan seorang nenek bernama Siti Marbiah, warga Banyu Asin, Sumatera Selatan, melakukan mediasi dengan anak angkatnya yang berinisial AY. Mediasi berawal dari pengusiran terhadap Siti dari rumahnya sendiri oleh AY yang telah dirawatnya sejak usia 2 tahun. Akibatnya, Siti pun sempat hidup terlunta-lunta. Aksi pengusiran yang dilakukan AY terhadap Siti tidak hanya membuat geram para tetangga, tetapi juga menyulut emosi netizen. Pemicunya diduga AY tak terima saat ditegur oleh Siti Marbiah karena akan menikah untuk yang keempat kalinya. Kamu Pak, kamu dengan aku. Kamu bela dia terus, yang salah kamu bela. Aku ngerti Pak. Apa ini? Kamu. Alah kelemahannya kamu. Udah baca, aku ada baca. Proyek kamu lagi dari sini deh. Aku yang punya rumah, aku yang di rumah. Kamu nak tolong gitu lah. Tolong di luar nih, lanang ini lah. Ini lah Pak, yang ada aku nih. Aku buat aku nih. Dia ni nak ambil. Ini buangan dah, bidan ni. Kalau dah ambil bidan ini. Aku dah, orang ini nak aku. Orang ini nak aku. Orang ini nak aku. Ayo, ada kebun di air. Anak dia. Gagal nikah dengan Karen Vendela, Boy William trauma akan pernikahan. Batal nikah dengan sang mantan Karen Vendela justru di saat momen bahagia itu tinggal menghitung hari. Ternyata sempat membuat Boy William mengalami stres berat. Tidak hanya itu, tragedi tersebut juga menjadikan host ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut trauma dengan pernikahan. Lantas bagaimana cara Boy mengenyahkan trauma tersebut? Ya mungkin kalau nanti dapat pasangan harus cari yang tepat banget dan harus take it very slow. Ya kan supaya nggak repeat the same mistake. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa memang ada kayak melihat bahwa sebuah pernikahan itu is not the answer to life. Kalau aku sekarang. Apa nih gara-gara gagal yang kemarin ya? Ya. Kayak jadi berpikiran begitu ya? Ya, itu juga jadi faktor, ada ketakutan lah maksudnya. Karena kan waktu itu udah hampir. Right. Iya kan? Right. I failed an almost marriage, udah sekali, ya kan? I'm getting older. Kayaknya untuk
kembali ke mencoba lagi, it's not the time. Oh jadi sekarang nggak dicari nih ya? Sekarang let it flow. Kenapa harus bikin persona seorang Boy William yang di luar tuh kesannya kayak very happy, very friendly with everybody, kayak hey let's go, let's hang out. Tapi on the inside you're empty. Nah itu titik terendahku tahun lalu dan itu lumayan parah, aku stres banget tahun lalu. Pokoknya apapun yang didoain, kalau baik kita sih happy. Ya doain aja apapun itu yang terbaik buat dua belah pihak dan buat ya kita bersama, buat apapun itu doain aja. Jangan lupa saksikan Silet hari Senin sampai Sabtu hanya di RCTI.